Saya dikejar-kejar debt collector karena selain hutang di kantor, saya juga hutang di bank, juga pinjam nama orang tua. Akhirnya saya berniat dan istiqomah menghafal sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa aku akan bacain lagi kisah-kisah keajaiban sholawat. Kali ini dari Mbak D di Madiun. Masya Allah, luar biasa kisahnya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau bisa juga kirim ke WhatsApp khusus testimoni 0813 1543 0565. Dan teman-teman langsung aja deh, nggak pakai lama, kita bacain testimoninya ya. Siapa yang lagi ngamalin sholawat munjiat? Ayo, mana nih? Dengarkan ini sampai habis ya. Ini kisah dari Mbak D di Madiun yang ngamalin sholawat munjiat. Mari kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Saya mau cerita tentang dahsyatnya sholawat munjiat yang udah saya amalkan dari tahun 2022. Waalaikumsalam. Amin ya Allah, silahkan Mbak D. Mbak D dari kota mana? Dari Madiun, Jawa Timur. Salam kenal ya Mbak D. Gimana ceritanya? Aku tunggu ya. Bilang gitu kan. Mau diketik boleh, pakai voice juga boleh. Jadi teman-teman kalau nanti kirim ke WhatsApp atau ke DM misalnya, boleh kirim voice juga ya. Jadi daripada capek-capek ngetik gitu kan. Saya kenal VT-nya Kak Mel tepat di hari lahir saya, November 2022. Pada saat itu kondisi ekonomi saya lagi kurang baik, hutang di mana-mana, suami kerja seadanya. Setelah resign dari kerja 2018 di salah satu bank, apa nih, kepotong, mohon maaf ya, entar dulu bentar, emang suka gini nih aku nih. Nah loh, suka gini ya, ada aja ya, kepotong. Hutang di mana-mana, suami kerja seadanya setelah keluar dari kerja 2018 di salah satu bank. 2019 usaha salah satu produk nutrisi kesehatan akhirnya berakhir di 2020. 2021 mencoba franchise dimsum tapi cuma bertahan beberapa bulan. Ibu saya meninggal di Juni 2021. Setelah ibu saya meninggal, hidup saya seperti nggak jelas, tapi saya harus bertahan karena ada bapak, adik saya, dan anak yang harus saya perjuangkan. Rumah yang saya tempati waktu itu orang tua saya menginginkan saya beli rumah yang dekat beliau 2018. Saya beli rumah dengan hasil kredit pegawai di bank. Saya adalah pegawai di salah satu bank hingga ratusan juta. Dan total utang yang saya tanggung pada saat itu sampai 2025 hampir 900 juta. Saya dikejar-kejar debt collector karena selain hutang di kantor, saya juga hutang di bank, juga pinjam nama orang tua. Akhirnya saya berniat dan istiqomah menghafal sholawat munjiat. Puasa Senin Kemis dan alhamdulillah bisa puasa Daud, sholawat Jibril, Yasin, dan Waqiah. Alhamdulillah saya bisa mengamalkan sholawat munjiat minimal 500 sampai 1000 sambil beraktivitas. Masya Allah, keren. Alhamdulillah hati semakin tenang dan satu persatu hutang saya mulai lunas. Tapi ya kadang-kadang masih pinjam temen Kak. Oh Kak Mel, saya juga punya mobil dari kredit, juga suami mulai driver Grab, dan suatu saat mobil itu kita gadaikan karena untuk membayar angsuran dari kita pinjam uang. Dan suatu saat kita sudah pasrah, salah satu titik di mana kita pasrah aset satu-satunya adalah rumah, akhirnya kita jual. Alhamdulillah di akhir Desember 2024 ada yang membeli rumah kami. Dulunya beliau ngontrak di rumah kami sebelum akhirnya kami yang beli rumah itu dan rumah itu kembali lagi ke beliau. Dan Februari 2025 rumah kami sudah dilunaskan oleh pemilik kami. Sekarang saya, suami, dan anak tinggal di rumah orang tua saya. Dan alhamdulillah awal Ramadan kemarin
Ramadan kemarin saya umroh sendiri Kak Mel, hajat saya setelah rumah terjual saya pengen umroh sama keluarga, tapi suami tidak meridhoi, akhirnya saya berangkat sendiri Kak. Hasil jualan rumah masih disimpan suami saya Kak, saya masih bingung mau untuk beli rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tua, apa beli aset lain. Tapi saya juga masih punya hutang kredit di kantor Kak Mel. Doain saya bisa biar tahun ini saya bisa lunas hutang saya dan insya Allah saya terus istiqomah mengamalkan sholawat munjiat. Mohon maaf ya Kak Mel kalau cerita saya terlalu panjang dan berkelit-kelit. Semoga Kak Mel dan keluarga selalu dalam keadaan selalu tipe nih ya. Terima kasih untuk ilmunya yang diberikan semoga menjadi amal jariah untuk Kak Mel. Amin. Bentar ya, ini ada lagi soalnya. Ini terpisah soalnya ya. Ini aku baru baca yang satunya aku foto. Mana tadi fotonya? Nah, ini dia. Mbak, nanti minta tolong disamarkan ya. Allah sedang bersihkan harta saya, Mbak. Mulai dari motor kejual, rumah kejual, dan sekarang barang-barang saya yang nggak saya pakai banyak yang saya kasihkan ke tetangga mertua saya di desa, Kak. Saya yakin Allah akan menyiapkan kado terindah untuk keluarga saya. Amin. Amin. Bismillah tahun 2025 utang saya, suami, orang tua, dan mertua semuanya lunas. Amin. Saya bingung antara mau beli motor, rumah, dan pengen umrohkan bapak dan keluarga saya Kak. Sekarang saya jujur pengen menabung akhirat dulu Kak Mil, mau umroh dulu untuk rumah dan kendaraan nanti biar Allah kasih jalan. Tapi saya bersyukur sekarang lebih didekatkan sama bapak saya. Alhamdulillah Allah mencukupi kebutuhan kami. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak D di Madiun, Jawa Timur. Masya Allah banget, banyak banget yang udah dialamin sama Mbak D. Ya, dari mulai keluar kerja, kemudian usaha jatuh bangun, merintis usaha jatuh lagi, usaha lagi jatuh lagi, sampai akhirnya semua barang kejual, semua barang terambil, sampai akhirnya rumah pun dijual. Aset satu-satunya akhirnya dijual untuk ya menutupi hutang dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya di sini jual rumah itu nggak mudah loh teman-teman. Dan di sini Mbak D gampang jual rumahnya. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya Mbak D mah enak Mbak, punya sesuatu yang bisa dijual lah. Kita jual apaan? Kagak ada yang bisa kita jual, kita kagak punya rumah Mbak D masih nih. Udah jangan mendang-mending jadi orang mah. Ya jalan hidup orang, cerita hidup orang tuh berbeda. Ya teman-teman ya kita nggak usah apa ya membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang. Kita nih masing-masing punya nilai plus, punya nilai minus, punya nilai plus. Udah cukup fokus ke diri sendiri. Bener kan? Mana yang lagi pada jual rumah? Nggak mudah kan jual rumah? Ya susah jual rumah. Biar kata kita udah iklanin pakai iklan yang mahal bayarnya. Tetap aja kalau Allah belum izinin itu rumah laku, ya belum laku. Maka ketuk pintunya Allah. Dengan apa? Ya dengan amal soleh. Mulai benerin sholat, kalau udah waktunya azan dipanggil sholat buruan, jangan entar-entar. Kecuali memang kita lagi kerja, lagi rapat, lagi meeting, nggak mungkin dong. Pak izin Pak, ini udah azan, waktunya saya sholat. Buh, soleh bener ya jadi omongan orang. Walaupun itu sebenarnya bagus, bagus banget. Cuman kan ya kita ini cuma bawahan ya. Toh misalnya sholat zuhur sampai sholat zuhur misalnya dari jam 12 sampai jam 3. Jam 12 itu kita lagi meeting, nanggung belum selesai kan kita bisa nunggu setengah 1. Beda kalau misalnya kita memang lagi santai, kita di rumah atau hari libur kita lagi nonton, tanggung nih filmnya, tanggung nih gamenya, nah itu yang jangan. Akhirnya kejual rumahnya, alhamdulillah ya. Dan sekarang tinggal di rumah orang tua, tinggal bersama bapak. Jadi lebih dekat sama bapak. Tadi Mbak De bilang, alhamdulillah sekarang aku jadi lebih dekat dengan bapak. Mbak De gak cerita nih, kemarin-kemarin gak dekatnya kenapa. Tapi intinya, apapun ujian yang kita alami, ya semua itu ada hikmahnya. Contohnya salah satunya yang Mbak De ini, akhirnya hikmahnya bisa dekat dengan bapak. Kalau kita mau ambil keputusan, kalau lagi bingung, biasakan kita tanya sama Allah. Bagaimana? Kita ada yang namanya sholat istikharah teman-teman. Daripada kita bingung bimbang ya, Mbak De bimbang beli motor, apa umrohin orang tua, atau beli rumah, atau ini atau itu. Tanya sama Allah. Tanya sama Allah, diskusi juga sama suami. Kita punya pasangan wajib diskusi sama pasangan kita loh teman-teman ya. Kecuali pasangan kita Firaun gitu ya, kagak usah dah ya. Emang ada ya pasangannya Firaun ya. Jadi teman-teman kita diskusi.
belajar untuk ya walaupun kadang-kadang pendapat dari pasangan tidak sesuai dengan isi hati, apalagi perempuan. Perempuan tuh bukan minta pendapat, minta dukungan. Bener nggak? Ayo ngaku, karena aku juga gitu, aku tuh bukan minta pendapat, minta dukungan. Aku tanya sama suami aku, biasanya main beli-beli aja. Nah waktu itu aku tanya, "Mi bagus nggak tasnya?" "Bagus Mi." "Berapa harganya Mi?" Kata suami aku, "Sekian." "Mahal ya Mi, entar aja bulan depan Mi." Nanti, takutnya banyak kebutuhan, entar aja belinya bulan depan. Jadi kesel, tahu gitu kagak usah nanya ya, mendingan kagak usah nanya, nanya disuruh entar belinya gitu kan ya. Ya pokoknya apapun itu kalau bisa kita ngomong sama suami gitu ya teman-teman ya cerita dan kamu yang jadi suami juga ngomong sama istrimu. Kita sebagai di dalam rumah tangga ya saling tahu kan enak ya, saling terbuka, saling tahu, saling meminta pendapat pasangan kita, kan kita menjadi pasangan juga merasa dihargai, merasa di apa ya, di apa sih bahasanya, ya gitulah pokoknya ya susah ngomongnya ya udah lupa gitu ya, tadi ada suara anak bayi soalnya tetangga aku ada yang punya anak bayi soalnya. Nah Masya Allah ya teman-teman, akhirnya sekarang Mbaknya sudah agak lebih tenang, ya walaupun masalah ada terus, namanya juga hidup teman-teman. Jangan kepengen hidup tuh nggak ada masalah, jangan jangan dikira hidup itu semua orang hidupnya enak. Ih hidupnya Mbak Mel enak, kata siapa? Alhamdulillah diaminin enak hidupnya, ya bersyukur enak ya dikasih hidup sama Allah ya. Mau makan ada, mau pakai baju ada, mau bayaran sekolah misalnya ada, alhamdulillah disyukurin. Tapi teman-teman ingat lagi jangan selalu melihat orang lain aja. Fokus ke diri sendiri dan tiap kali teman-teman ngelihat orang lain, ngelihat temen misalnya atau saudara kalian atau sepupu kalian yang terlihat hidupnya enak. Jangan langsung enak banget sih hidupnya padahal ibadah, nggak usah menilai ibadah orang. Ya, nggak usah banding-bandingin hidup orang. Jangan begitu teman-teman. Kita tidak pernah tahu rasa sedih, sakit, kecewa, marah, luka apa yang telah dialami oleh orang tersebut. Setiap orang punya masalah, setiap orang pasti pernah terluka. Setiap orang pasti pernah merasakan sakit, kecewa, sedih, pernah. Jadi kalau ngelihat orang lain hidupnya kelihatannya bahagia, wah ini pasti ujiannya juga nggak main-main nih. Sampai hidupnya seenak ini di mataku, kelihatannya enak bahagia. Ini pasti pernah diuji nih sesuatu yang ujiannya nih mungkin aku nggak akan bisa ngejalanin ujian seperti dia. Gitu loh teman-teman. Ya jadi motivasi, jangan jadi julid ngelihat orang hidupnya enak. Wah enak banget ya hidupnya dia ya, ya Allah rumahnya bagus Masya Allah. Mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Atau ngomong ya Allah izinkanlah hamba bisa punya rumah yang nyaman, yang bagus, bisa punya mobil yang bagus seperti mobilnya dia dengan cara yang bahagia. Jangan lupa tambahin dengan cara yang bahagia. Iya, jangan sampai ya Allah izinkan hamba bisa punya rumah yang bagus kayak dia. Kita nggak tahu ujian dia tuh berat banget misalnya. Ujian dia tuh luar biasa. Iya ya dikabulin, tapi ya dikabulin plek ketiplek emang mau. Plek ketiplek dapat rumah yang bagus seperti dia, tapi juga diuji seperti dia emang mau kan gitu. Makanya dengan cara yang bahagia. Jadi pokoknya kalau doa usahakan doanya yang lengkap. Ya, kita sama-sama baca dulu yuk shalawat munjiat yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Cobain ya 500 tiap hari. Dagangannya lancar. Cobain minimal 500 tiap hari tahu-tahu masalahnya beres. Cobain. Belum sanggup Mbak 500 ya sesanggupnya. Memang kalau baca salawat munjiat itu harus disediakan waktunya benar-benar. Kalau kita nggak benar-benar menyempatkan itu susah teman-teman. Ya makanya ayo cobain luar biasa. Aku kan sering bilang ya kalau aku baca munjiat
ya itu yang namanya affiliate, lumayan. Bisa omset 1.000.000 ya walaupun dapatnya nggak banyak, dapatnya 10%-nya doang, 100.000 itu juga alhamdulillah loh 100.000. Malah sekarang ini udah ya paling alhamdulillah 50.000, tapi alhamdulillah siapa yang mau kasih kita 50.000 cuma-cuma, ya enggak? 50.000 sehari misalnya keuntungan afiliat misalnya ya, dikali 30 hari, lumayan emak-emak dapat ngantongin 1.500.000 sebulan, iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya kan? Jadi ayo cobain baca sholawat. Tapi tidak harus munjiat ya, mau sholawat yang lain boleh. Ngomong-ngomong masalah munjiat, ngomong-ngomong sholawat munjiat aku mau cerita nih. Jadi kan memang aku kemarin sempet jual-jual barang ya, aku udah pindah di Bekasi teman-teman. Aku sempet jual-jual barang. Dan biasa itu jual-jual, aku udah cerita belum sih yang ini? Belum kayaknya ya, cerita ya. Biasa, itu kan agak sulit tuh jual-jual barang pindahan gitu ya. Waktu di Samarinda cepet banget, ya beda memang Samarinda, Tarakan agak mendingan lah. Nah Banjar nih agak susah nih, makanya, aku jadi inget waktu di Tarakan aku baca munjiat tuh ngejual barang tuh gampang banget, sampai kayak jual mobil aja cuma 3 hari laku gitu kan. Jual handphone sehari langsung laku baca munjiat. Nah, dari itu aku baca munjiat. Karena aku sibuk packing-packing gitu ya, akhirnya aku nggak bisa baca 500, pokoknya aku baca semampunya, cuman aku bener-bener gitu kan, aku resapin bacanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Terus jadi sehari itu paling 300, 200 gitu ya. Tapi Masya Allah itu laku cepet temen. Motor, terus meja belajar, mesin cuci. Jadi aku sambil jual itu sambil aku bayangin teman-teman, aku bayangin itu barang-barang keluar dari pintu aku diangkut gitu dan itu kejadian. The power of salawat munjiat plus afirmasi positif. Cobain aja teman-teman. Masya Allah semudah itu. Makanya cobain baca munjiat ya. Santai aja atau minimal 100. Kalau aku sekarang jadi kayak minimal 100 lah. Karena sisanya aku mau kejar salawat Jibril. Karena pengen bisa dapat salawat Jibril sebanyak-banyaknya gitu loh. Baca, udah baca, jangan bingung-bingung. Ya, sering banget aku dapat DM, dapat komentar ya, Mbak, sampai spam di komentar aku ya di TikTok ada. Mbak, tolong aku Mbak baca Mbak, please baca DM aku Mbak, baca pas aku baca. Mbak, hutang aku 100 juta, tolong bantu lunasin Mbak hutang aku Mbak, nanti aku cicil tiap bulan. Itu bagaimana ceritanya ya? Kita kagak kenal. Mendingan aku bayarin utang saudara aku 100 juta. Mbak Omel. Ya iya kita bukan sultan. Ya teman-teman ya. Orang dibilang baca sholawat mau berapa utang 1 miliar lunas insya Allah. Mbak tolong Mbak, aku bayarin utang aku Mbak, tolong Mbak. Banyak banget yang minta tolong bayarin utang. Lah kalau kita sultan mah kagak apa-apa ya, bisa kasih, wah enak banget. Mbak tolong bayar utang, kasih gitu kan. Lah kita boro-boro, kita juga lagi merintis, ya enggak? Kita lagi merintis ini. Teman-teman ya, makanya aku kaget ya ampun, jangan ya teman-teman, jangan seperti itu. Jangan, mohon maaf kalimatnya kalau kalimat aku ini kasar ya. Jangan minta-minta. Jangan maaf punten, jangan jadi pengemis. Ngemisnya ke Allah aja. Ngemis ke Allah tuh bikin kita hatinya tenang. Ngemis ke Allah itu bikin kita semakin selesai masa kita, menyelesaikan masalah. Jangan ngemis ke manusia, jangan. Ya, belum tentu yang dimintain tolong itu bisa bantu ya. Aku dimintain tolong begitu suruh bayarin utang ratusan juta ya kagak mampu lah. Ya, kalau misalnya aku punya uang banyak ratusan juta ya, misalnya ya, ini rumahnya udah cakep, ya enggak? Udah cakep, udah punya rumah gedong gitu ya teman-teman ya. Jadi please jangan suka kemana ke siapapun jangan. Jangan suka mohon maaf, jangan suka minta-minta. Kita punya Allah, minta aja sama Allah pasti dikasih. Emang bisa Mbak baca sholawat ya untuk aku yang tidak bekerja. Emangnya dengan baca sholawat orang tidak bekerja bisa dapat duit Mbak? Cobain aja. Banyak banget yang nanya gitu. Kalau ada yang nanya gitu aku bilang cobain dulu makanya baca sholawat nanti kamu tahu jawabannya.
Daripada nanya, emangnya bisa tapi nggak dikerja-kerjain, ya nggak bisa-bisa. Baca dulu sholawatnya, coba baca sholawat, terserah sholawat apa, sholawat Jibril silahkan. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. 100 kali tiap hari, besoknya nanti udah terbiasa tambahin lagi jadi 1000 kali, 2000 kali. Nggak berasa, kamu akhirnya menemukan jawaban itu sendiri. Loh iya ya, lagi pengen bakso, ada yang nganterin bakso. Handphone rusak, pengen beli HP, duitnya nggak cukup. Tahu-tahu suami dapat bonus beli, dapat undian HP gitu. Banyak yang kayak gitu teman-teman. Lagi mesin cuci rusak, pengen beli mesin cuci, tiba-tiba suami dapat door prize mesin cuci. Banyak banget. Jadi langsung aja baca daripada bingung. Emangnya bisa ya? Emangnya bisa ya? Ujung-ujungnya kagak baca-baca sholawat. Baca, bisa. Baca ya teman-teman ya sholawatnya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah sholawat apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadi wa ali wa ashabi wa ummati ajma'in. Sholatan tunjina. Sholawat tuh banyak. Mbak aku maunya Ibrahimiyah aja mbak. Karena itu sholawat yang paling agung, yang paling afdol. Bagus silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mbak aku nggak pakai Sayyidina, nggak boleh tuh. Ya silahkan kalau mau pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina boleh. Yang salah itu nggak baca sholawat. Ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Dewi bisa segera lunas hutangnya sampai ke akar-akarnya, qabul doa-doanya, bisa umrahin orang tuanya. Masya Allah Mbak Dewi, sholat istiqoroh ya biar dapat jawaban. Tapi tahu nggak sih, kalau kamu memang ada duitnya, kamu umrohin orang tua kamu ya, Masya Allah banget itu, hati Bapak seneng banget, bahagia. Doanya ya Allah nembus langit. Ntar di sana bapaknya doain anaknya, doain keluarga kamu. Masya Allah deh. Tapi balik lagi atas persetujuan suami juga ya. Kalau misalnya suami ngizinin, mantep umrohin bapaknya ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.